Nah, Bu Haji lagi menuju artis peran utama film Kesetiaan Seorang Istri. Nah, lagi menuju ke lokasi syuting pemirsa. Tuh, ya. Nah, lagi menuju hari ini mau syuting nih. Nih, Bu Haji ini lokasinya nih. Tuh. Nih. Lagi menuju ke lokasi syuting nih pemirsa. Kegiatan dari ini nih. Ini peran utama nih pemirsa. Peran utama cantik kan peran utama. Boleh bisa percaya tuh peran utama tuh. Oh. Nah, inilah pemirsa. Beliau lagi menuju jalan biar kita ikutin. Pemirsa. Nah, pemirsa. Lagi menuju jalan. Nah. Nah. Nih, Bu Haji, tempat kita saung. Lembaga Adat Tatar Sunda dan bermacam-macam melestarikan budaya. Selamat datang di saung Lembaga Tatar Sunda. Monggo ke sono. Nah, pemirsa. Nah, peran utama kita lagi menuju ke saung Lembaga Adat Tatar Sunda, yaitu Tatar Sunda TV di sini tempatnya base camp film Misteri Titi Sangsang Ratu. Sekarang kita yaitu film modern Kesetiaan Seorang Istri. Ya, pemirsa. Penasaran kan? Penasaran. Nah, yang mana-mana? Nah, sini dek. Nah pemirsa, alhamdulillah hari ini kita dalam rangka syuting film modern. Nah, yaitu kesetiaan seorang istri. Harus setia istri dong. Wah, mana? Dan juga kita inilah base camp film Misteri Titi Sangsang Ratu dari episode 1 sampai 16 kita base camp di sini, base camp kostumnya pemirsa. Nah pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan yaitu peran utama kita yaitu Haja Maryati. Beliau adalah peran utama di film yang berjudul film modern nih pemirsa, film modern. Kita juga ada film modern pemirsa. Yaitu Kesetiaan Seorang Istri. Barusan dia sudah lagi di jalan. Nah, sekarang beliau lagi duduk-duduk bersama Bunda Hena. Penasaran kan? Sebentar lagi kita motik. Lagi rebu-rebu singkong pemirsa. Tenang. Ada singkongnya. Penasaran kan rebu singkong? Ada. Tenang aja. Jangan lupa tuh like and subscribe. Like and subscribe pemirsa. Para subscribe terima kasih nih. Dan komennya pemirsa dan dukungannya di film Kesetiaan Seorang Istri dan film Misteri Titi Sangsang Ratu. Oke pemirsa, yang mana-mana tetap channel saya di sekitar. Nah, ini pemirsa. Bu Haja Maryati. Nah, yaitu artis film, bintang film kita, yaitu peran utama kita film Misteri Kesetiaan Seorang Istri. Dan juga beliau ini berperan juga sebagai di film Titi Sangsang Ratu, yaitu Ratu Laut. Sudah bawa emas dia. Bu Haji, assalamualaikum Bu Haji. Tadi kita belum menyapa nih lagi jalan tadi Bu Haji. Bagaimana setelah melihat saung-saung seperti ini Bu Haji? Bagaimana kesan-kesannya sama Bunda? Kan mencakap-cakap amat sih. Aduh, bagaimana kesan-kesannya Bu Haji? Ya, alhamdulillah enak ya tempatnya. Tempat ya? Ada saung-saung gitu ya. Tuh enak tempatnya. Enak makan, enak tidur. Kita ada rebu singkong juga sebentar pemirsa, kita akan bahas. Nah, ini ruang kostum film kolosal. Jadi di sini memang base camp tempat berkarya di film. Baji. Nah, sekarang kesan-kesannya lagi apa nih? Yang jelas sejuk ya tempatnya. Iya, tempatnya sejuk. Merasa ini enggak ini tempat asing enggak, dalam arti kata pernah belum menemu saung seperti kapal pesiar begini? Belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau di kapal mah udah sering ya. Iya, kalau di kapal sering ya. Tapi saung yang mirip kapal pesiar ini baru kali ini kali Iya, Bu Haji ya. iya, baru. Kalau untuk kapal sih sering karena suami sendiri juga memang kerjanya di kapal tanker. Oh, di kapal tanker dulu. Iya, jadi sering ikut. Jadi kalau suami kan belayar, jadi paling ngikut 2 bulan apa sih. Nah, setelah film kita udah diedit kemarin tuh, kesan-kesan seperti apa tuh? Tapi menjiwai banget tuh Pak Haji jadi orang miskinnya. Gimana tuh? Apa memang pada dasarnya dulu pernah jadi orang miskin pada dasarnya? Coba cerita. Apa memang orang tuanya pada dasarnya orang kaya memang? Coba cerita. Ya. Kok bisa menjiwa orang miskin? Kemana? Coba. Bagaimana cerita ya? Ya karena kan harus benar-benar memang menjiwai karena meresapi gini, kalau memang kita nggak punya ya harus
seperti itulah. Ya, masalahnya ekspresinya waktu kita syuting kemarin itu waktu dicegat oleh para preman itu menjiwai banget gitu. Gimana tuh? Banyak penggemar ini Bu Haji nih. Alhamdulillah. Bagaimana terinspirasi jadi orang miskin atau memang ngalir aja itu aktingnya itu? Ngalir ya. Ngalir ya? Dan memang harus saya begini. Saya punya bagaimana kalau saya mengalami seperti itu. Jadi saya benar-benar juga terharu sama yang itulah yang istilahnya yang untuk memerankan suatu karakter ya, itu ya. Jadi dia memang ngalir juga ya gitu ya memang. sendiri. Ada nggak suatu kebanggaan ini Bu Haji ini kan sudah di film Titis Sang Ratu 2 episode kurang lebih lah ya. Kurang 3 episode. Sekarang juga kita termasuk film modern. Nah, Anda ada nggak suatu kebanggaan ditonton orang di YouTube, dikenal orang, mungkin banyak ada yang ngecengin atau penggemar, gimana kesan seperti apa? Ini. Alhamdulillah sih. Ya tanggapannya seperti apa? Senang-senang aja, ini aja gimana? Teman-teman juga ikut senang, semoga sukses. Oh, gitu. jadi ya. Kadang-kadang kalau kita kesini seperti kemarin rapat di PAUD. Ya, namanya, gimana tuh? wah kita kedatangan artis. Mantap. Tapi memang Iya. Nah tanggapannya seperti apa Bu Haji menerima dibilangin sebagai artis merasa bangga aja ya. Yang jelas orang ada menggemari kita itu ya. bangga aja. Dibilang artis sebenarnya mah belum. Ya, yang jelas kita tanggap positif aja. Barangkali kan bagaimanapun juga kan artis YouTube ini kan juga selalu tonton orang lagi. Jadi orang untuk menonton karya kita itu tidak susah, tinggal klik dia film Titis Sang Ratu langsung keluar. Pun juga sekarang tinggal klik film yang berjudul Kesetiaan Seorang Istri langsung keluar berapa episode. Insya Allah kita mencapai target 1000 episode gitu. Bu Naina sebentar kita mau wawancara Bu Naina dulu. Bu Naina, bagaimana kesan-kesannya setelah saat tadi kita sudah sekalian doa kesan-kesannya setelah bersama Bu Haji ini kita mau wawancara mulai dari kemarin pertama berkesan-kesan seperti apa ketemu Bu Haji langsung ke lokasi syuting Cibalai Tenjolaya itu film Titis Sang Ratu kesan-kesannya berinteraksi dengan Bu Haji ini bagaimana kesan-kesannya? Senang. Senang ya, selain senang dan juga ada nggak sesuatu kesan yang sangat menarik gitu, mendaki gunung jalannya jeblok gimana tuh? Kali ke situ teh ke gunung jalannya kecil licin. Saya juga Nah kan ke gunung. Nah setelah melihat akting Bu Haji ini sudah 3 episode ini termasuk yang udah saya edit juga nih film Kesetiaan Seorang Istri ini bagaimana gitu kesan-kesan ngelihat Bu Haji keren mantap ya Bu Haji menjiwai banget ya. Udah banyak penggemarnya kita itu belum saya share itu ntar makanya insya Allah kita 2 hari ini kelar kita akan tayang di YouTube kita gitu. Siapa dulu? Apa dulu dong Bu Haji? Siapa? Apa dulu? Tapi Bu Haji umurnya mudah banget ya, seperti 35 tahun ya. Luar biasa. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita sukses di karya-karya kita. Harapan kita kan harapan kita. Kang Asep sini sebentar. Bentar dulu nih, sebentar. Aduh, sini dulu kita wawancara dulu. Artis kita juga nih. Kang Asep nih. Wah, bisa. Coba sini. Aduh. Nah, dulu sini. Sini tengah dah. Tengah. Mau saya wawancara semua. Sini tengah aja enggak apa-apa. Nah, pemirsa, kita ini juga Kang Asep. Kang Asep ini perjalanan beliau ini pun juga mulai dari fighter, pun juga ada juga menderek suatu film dan juga banyak juga pengalamannya. Jika kita akan tanyakan, nah kedatangan beliau ini untuk berpartisipasi, pemirsa, berkolaborasi, beliau siap membantu di film ini di Kesetiaan Seorang Istri ini, pemirsa. Nah, penasaran kan kita akan wawancara sepatah kata Bang Kang Asep. Kang Asep Gondrong. Kang Asep ini berperan sebagai suruhan pengusaha terkenal. Ya, pengusaha terkenal. Penasaran kan peran seperti apa? Yaitu pengusaha itu banyak kontrakan dan juga dia berbisnis bermacam-macam. Penasaran? Tertonton film kita, pemirsa. Dah, Kang Asep. Assalamualaikum, Kang Asep.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, salam sejahtera buat semuanya ya. Nah, alhamdulillah, pemirsa. Nah, kita langsung kita wawancara artis-artis kita ini 3 orang ini, masa. Supaya lebih enak pemirsa. Kita sebentar pemirsa, live langsung pemirsa. 10 menit sebentar langsung tayang pemirsa. Oke. Nah, Kang Asep. Nah, kemarin ini kan waktu kemarin kita bertemu Cibubur, sekarang alhamdulillah berinteraksi sama Bu Haja Maryati ini, dan juga Kang Asep ini dituntut boleh dikatakan bergabung juga dan juga kita di film Kesetiaan Seorang Istri ini. Nah, bagaimana kesan-kesannya yang saya pertanyakan dulu. Kesan-kesan pertama ketemu di Cibubur itu ini Bu Haja Maryati ini seperti apa? Beliau kan sudah mendatangkan di lokasi kita. Bagaimana kesan-kesannya setelah menjumpai beliau ini? Itu yang saya pertanyakan. Ya terus terang aja saya waktu di Cibubur itu yang ngeliatin itu ya. Kok cantik banget itu ibu ini. Punya karisma apa gitu ya? Gimana tuh? Waktu dia mendatangi lokasi kita. Nah, terus saya perhati itu ya, wah itu ambisinya banget. Bagus ya. Saya ingin menanyakan, pantas nggak ibu ini kalau jadi artis top, artis tenar ya? Ya pantas. Pantas ya. Dan juga tidak. Wow, sudah umur tapi dia masih cantik gitu yang saya nggak habis pikir. Gimana tuh? Nah, gimana tuh, Kang Asep? Nah, Ya untuk pendapat saya sih ya lihat situasinya seperti ini, terus Bu Haja ini Haja ini sangat berkarakter. apa karakter? Kan di judul apa tuh? Kesetiaan Seorang Istri. Emang istri yang setia. Nah, pemirsa film kami ini supaya istri itu pada setia kita sama suami, walaupun tidak punya uang tetap setia pemirsa. Dan kita ini Jadi yang kita bikin sekarang ini modern ini ya. modern ya, film modern ini. Contoh ya, untuk contoh bagi kaum istri. Ada tonton dan tuntunan. Iya, Inilah Kak. contohnya seperti inilah. Nah, karena sinopsis film kita ini, dia suatu saat dia di suatu gubuk dan dia menemukan seorang anak itu, akhirnya dia inilah oleh seorang pengusaha kaya raya ini mau dikawin dah, tiba-tiba dia tidak mau gitu ya kan, mau dinikahin maksudnya. Karena setia sama suami walaupun suami tidak ada lagi, tapi dia tetap gitu tuh, tidak memandang harta yang sebanyak itu ya kan, gitu Kang Asep. Nah, Kang Asep, kita akan berbincang-bincang dulu. Kang Asep ini kan termasuk pemain juga. Tentang di fighter juga, kemungkinan informasi pernah ngederek suatu film, nggak boleh kita sebutin filmnya, kemungkinan adalah kemungkinan kita akan tanya-tanya lagi kepada Kang Asep ini sebentar ya. Kang Asep, dalam sepanjang perjalanan Kang Asep ini sudah berapa lama di film, coba supaya Bu Haja bisa mendengar Perjalanan saya di dunia ini ya. ya, sepanjang perjalanan yang kami entertainment lah. Kurang lebih itu 25 tahun. 25 tahun. Wah, mantap. 25 tahun. Kang Asep ini juga masuk fighter juga, termasuk fighter juga sama saya kemarin pemirsa. Fighter, gak usah sebut itu judulnya pemirsa. Kemarin fighter. Gitu pemirsa. Oke, bisa. Nah, kita akan tanya lagi supaya seru bisa, kan semuanya kelihatan dah pemirsa. Nah, Kang Asep, sudah di dalam 25 tahun sudah berapa judul syuting termasuk? Ya, kalau Kurang lebih itu ya mungkin nggak bisa diutarakan zaman. banyak lah, kurang lebih mau 20 mau 30 kurang lebih. Masalah dulu kan zaman layar lebar, terus FTV juga, terus zaman apa namanya yang namanya weekly dulu kan ya, banyak kan weekly dulu. Ya berarti kurang lebih berapa judul itu yang saya pertanyakan? Kalau untuk masa judul Kurang lebih 30 judul ada kali. ya lebih kan. Nah deh, bukan udah, makanya kurang lebih 30 judul. Oke, kurang lebih 30 judul. Nah, sekarang yang saya pertanyakan, judul apa yang sangat berkesan memerankan suatu peran, atau mau panjang jadi preman atau jadi apa? Judul apa? Maksudnya berperan apa? Yang judulnya yang sudah disebutin. Judul apa? Maksudnya judul apa? Peran apa yang pernah memerankan? Banyak kan saya peran antagonis ya. Oh, peran antagonis. Yang jadi cenayang juga ada, layar lebar cenayang itu. Kalau cenayang itu istilah kata dukun. Dukun. Tapi yang paling berkesan itu dan menuntut karakter saya itu ya, terus terang aja itu tempo di tukang bubur naik haji. Oh, tukang bubur naik haji ya. Mantap. Tukang bubur naik haji itu saya sebagai IAS di situ, terus teman saya itu sebagai mangkos. IAS mangkos itu diperankan oleh
yang project. Ya oke. Nah sekarang informasinya ini Kang Asep ini kan banyak menggeluti di bidang-bidang fighter. Nah awal masuk fighter itu ceritanya dari mana? Latihan dulu, masuk suatu agensi atau pelatihan di mana awal-awal bisa masuk fighter? Kami pertanyakannya. Awal-awal masuk fighter latihannya itu di mana? Untuk kalau dulu sih bukan kayak sekarang ya. Kalau sekarang orang enak banget ya, sangat mudah gitu ya. Iya. Kalau dulu itu apa namanya, untuk perjalanan untuk jadi seorang fighter susah. Iya, latihannya di mana? Yang saya pertanyakan, pernah latihan di mana gitu, pernah latihan sama Saya siapa? pernah latihan dulu sama Surya Laga. Nah itu berapa lama? Ada nggak kesulitan waktu itu kan di film fighter ini kan memerankan fighter ini kan bermacam-macam silat dan bela diri. Ada nggak kesulitan waktu itu, waktu belajar fighter itu dulu? Apa kesulitan mungkin apa gitu? Kalau mengenai kesulitan saya mungkin nggak ada ya, karena saya tuh punya basic juga. Basic saya dulu itu pencaksilat. Pencaksilat. Oh, nggak itu susah. Nah, oke, berarti singkat cerita berarti masuklah di suatu tim fighter. Nah, tim fighter ini perannya kan kalau fighter itu kan bermacam-macam, jadi perampok, jadi pendekar, jadi apa. Nah, yang paling berkesan jadi apa di bidang fighter? Ya, saya bilang sih semua itu berkesan. Berkesan semua. Yang sangat berkesan jadi perampok atau jadi bodyguard atau kemana yang paling berkesan kami tanyakan. Berkesan itu suatu preman, jadi preman. Kalau preman karakter masing-masing. Karakter itu yang di preman itu macam-macam karakternya. Ada peran antagonis, ada peran istilahnya kita preman curun lah, preman. Seperti itu. Preman itu nggak mudah. Nah, sekarang begini. Informasinya Kang Asep ini pernah ikut menderek suatu film, dalam arti kata berkolaborasi membantu suatu tim action. Nggak usah disebutin judulnya. Itu awalnya dari mana? Apa memang orang percaya? Apa memang teman lama dia percaya bantu dong saya di tim action gitu? Bagaimana tuh ceritanya? Kalau untuk di Kesempatan itu kok ada gitu, sebagaimana ceritanya asal mulanya? Kalau di sinetron awalnya itu saya mungkin main dulu ya. Di situ ada yang dibutuhkan namanya fighting. Itu kan instruktur. Turun tangan lah. Nah, buat membantu, mungkin kawan itu percaya, kenal lama gitu, membantu gitu ya. Alhamdulillah, karena hasil karya seperti itu saya tuh akhirnya kesannya manja. Jadi berarti ada juga skill dan kemampuan juga asrada lah ya, asisten sutradara dan struktur fighting, pengalamannya juga ya. Nah, untuk kedepannya ini apa harapannya Kang Asep ini? Kemungkinan mau jadi sutradara, kemungkinan mau jadi usaha apa, planning ke depan, harapannya boleh, harapan juga boleh, planning juga boleh. Planning itu satu tujuan akan kita lakukan, harapan juga hampir sama. Artikulasinya kayak apa harapannya? Ya, ini dulu ya. Yang di layar lebar pun saya udah megang juga, maksudnya udah mendirect layar lebar juga di actionnya ya. Terutama itu yang terakhir saya garap itu kemarin tuh film yang berjudul Miss Call. Disutradarai oleh Irwan Siregar. Itu abang saya. Seperti Irwan Siregar. Itu saya udah apa namanya, udah nggak melupakan saya, terus dia yang mengangkat saya. Beliau lah yang mengangkat saya untuk jadi istilahnya mendirect action. Bisa menambah pengalaman, bisa maju dikit, menambah skill dan kemampuan. Nah, Bu Nahena, ini kan berinteraksi juga kepada boleh katakan Kang Asep ini kan termasuk sepanjang perjalanan beliau ini kan banyaklah pengalaman. Setelah berkenan sama Kang Asep ini merasa bangga enggak? Iya dong, Bangga sekali ya. Dan juga apalagi Kang Asep ini juga ikut serta juga di film kita, istilahnya berpartisipasi lah yang jelas ya, membantu kita juga beliau ini berperan sebagai anak buahnya bos besar. Dan ntar bisa fighting sama Bu Haji ini. Ntar Bu Haji ini jadi emak jagoan ntar. Mak sakti juga dia. Nah, bagaimana kesan setelah ketemu Bang Kang Asep ini, gimana? Merasa bangga lah ya. Ada nggak hasrat kepingin mengikuti jejak beliau, kepingin jadi pemain juga apa gitu? Ada nggak seperti itu Bu Nahena? Oke Bu Nahena, terima kasih. Bu Haji, kita lanjut lagi Bu Haji. Sekarang kita ngobrol-ngobrol nih lagi. Nah Bu Haji, ini kan film kita ini kan awalannya memang ini suatu perjalanan hidup Bu Haji. Jadi dari kaya sampai susah, tanpa dia dipungut seorang anak, tiba-tiba diangkatlah dari seseorang yang mau dinikahin karena dia banyak harta, seorang pengusaha kaya raya. Bu Haji
Haji ini tidak mau karena ingat sama suaminya, pernah sudah kesetiaan sama suaminya, sudah janji, jadi tidak mau. Dan di dalam perjalanan kita ini ntar Bu Haji ini jagoan. Jadi antar pulang jadi menyamar. Jadi ada suatu cerita banyak fightingnya Bu Haji. Nah, bagaimana kesan-kesannya film ini kalau kita buat fighting, bagaimana siap nggak Bu Haji supaya rame gitu Bu Haji, gimana tuh? Insya Allah. jadi Bu Haji ini di sinopsisnya jadi membela kebenaran, tapi waktu di fighting itu Bu Haji pakai cadar, setelah dibuka baru jadi orang tidak tahu, padahal seharian Bu Haji ini ntar dagang pecel tapi orang nggak tahu gitu tuh. Nah, bagaimana itu siap apa tidak ini untuk memerankan suatu peran ini, karena kalau soal action kita bisa dipakai stand in, bisa kita akal-akalin lah masalah action. Nah, bagaimana kelanjutan film ini? Ya ada nggak cita-cita kita, harapan kita ini Bu Haji yang jelas sebagai peran utamanya ini, ada nggak harapan atas izin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 1000 episode kita film kita berepisode gimana Bu Haji? Ada nggak harapan ke sana lah? Ada harapan, amin ya Allah, mujib, amin. Ya mudah-mudahan film kita ini juga menjadi suatu pedoman, menjadi suatu tontonan ya. Amin. Karena seorang istri itu harus setia sama suami dalam keadaan apapun, seperti itu Bu Haji ya. Nah Bu Haji, nah, kemarin kan sudah syuting tuh, melihat orang dicegat-cegat preman, itu gimana kesan-kesannya? Agak kaget atau gimana gitu Bu Haji? Coba cerita. Ya, karena kaget ya, karena belum pernah ngalamin seperti itu. Iya, gimana tuh? Setelah dikeroyok oleh kawan-kawan kita, orang senior gitu kan? Iya. Halo Bang Hasan dan semuanya, Bang Iskandar dan Bang Joni Uban. Dan semuanya tim-tim fighter, semuanya saudara-saudara kita, guru-guru, suhu-suhu semuanya. Terima kasih. Bagaimana kesan kemarin itu waktu dikepung oleh preman-preman, dipalak. Jatah nih, gimana tuh Bu Haji? Coba Bu Haji, gimana tuh kemarin tuh? Gimana tuh adegan itu? Merasa gimana gitu ya? Tapi aktingnya dapat juga. Seru aja. Sama seru ya. Nah ini Bu Haji ini ntar di suatu kontrakan, ntar Kang Asep ini ceritanya menagih kontrakan. Udah 3 bulan tidak bayar, dia udah 3 bulan bayar, dibayar separuh, adanya separuh. Oh, ntar Bu Haji ada dialog. Apa pemirsa? Penasaran kan dialognya? Tenang pemirsa. Oke Bu Haji, terima kasih Bu Haji. Selalu sehat selalu. Semoga jadi artis yang top Bu Haji ini. Banyak penggemarnya. Jadi artis yang selalu rendah hati. Enak juga. Kasih semuanya Bu Haji juga. Yang jelas aktingnya lebih bagus. Lebih bagus dan banyak penggemarnya. Dia baik di film Titisan Sang Ratu maupun di film Kesetiaan Seorang Istri ini Bu Haji. Insya Allah kita sebentar lagi mau. Oke pemirsa, sebentar lagi kita mau syuting. Oke Bu Haji, terima kasih Bu Haji. Kita kapan wawancara lagi Bu Haji. Nah pemirsa, penasaran kan? Tetap jangan kemana-mana pemirsa. Kita bareng-bareng ucap aja. Oke pemirsa semuanya, kita bareng-bareng mudah-mudahan masuk ya. Oke pemirsa semuanya. Oke, bareng-bareng. Oke pemirsa semuanya. Ayo. Oke pemirsa semuanya. Oke pemirsa semuanya. Oke, pemirsa semuanya. Tonton film Film Misteri Titisan Sang Ratu dan kami film modern yang berjudul Kesetiaan Seorang Istri di channel Cahyadi Sepetra. Ulang lagi, tetap di channel Cahyadi Sepetra. Oke pemirsa, sampai di sini dulu kesempatan yang sama. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya kami dan semuanya di film Titisan Sang Ratu dan Kesetiaan Seorang Istri di film modern. Terima kasih pemirsa semuanya atas perhatian dan dukungannya di karya-karya kami. Walaupun kami tidak sebegitu bagus berkarya, yang penting kami menunjukkan kami punya karya. Yang penting kami tetap berkarya. Ingat 3B, berusaha, berikhtiar, berkarya, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Oleh pemirsa, sampai di sini dulu kesempatan yang sama. Salam sejahtera semuanya, salam sehat semuanya, dan tak lupa salam hormat semuanya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.